Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir di komunitas belajar sekolah SMP Negeri 12 Palembang. Tujuan saya mengajak Bapak Ibu Guru semua hadir di dalam komunitas belajar ini adalah di mana saya mendapatkan tugas dari kemarin itu saya mendapatkan pembelajaran atau pengembangan kompetensi dari PKG, yaitu pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, ini ada RTL atau rencana tindak lanjut yang berupa nanti ada kegiatan di mana mencakup mode pembelajaran project based learning, ya, di mana proyeknya itu berisi tentang turnamen futsal Istika antar pelajar SMP sekota Palembang. Nah, ini yang akan digarap, ya. Nah, di sini tujuan Bapak Ibu Guru semua yang ada di sini, termasuk saya, itu akan berkolaborasi menyukseskan turnamen futsal Istika pelajar SMP sekota Palembang. Nanti kita akan berkolaborasi dan terfokus terhadap peserta didik. Jadi fokusnya terhadap peserta didik, kita sebagai fasilitator. Untuk latar belakang kegiatan ini, itu ada beberapa latar belakang, yaitu aset berupa manusia, itu kita sebagai guru, fasilitator, kemudian peserta didik sebagai objek untuk kegiatan proyek yang saya tunjuk tadi. Kemudian ada fisik, itu adalah sarana prasarana, politik, dan budaya. Nah, di sini kita juga akan menempatkan suara dan kepemilikan peserta didik, di mana nanti kegiatan itu kita ambil menggunakan banyak peran. Nah, di sanalah kita ambil suara dan kepemilikan peserta didik. Nanti di sana ada choice sama kepemilikan, ya. Jadi kita berikan suara peserta didik itu pengennya apa, maunya bagaimana, kemudian kita arahkan pilihannya, dan setelah itu akan dijalankan sesuai dengan kepemilikan peserta didik. Itu di mana dilihat, nanti kita lihat tadi berdasarkan hasil survei, ya. Jadi kita survei dulu nih, anak-anak kita, peserta didik kita, karakternya bagaimana, kemudian keinginannya seperti apa, dan bisa tidak dijalankan sesuai dengan karakter peserta didik. Selanjutnya tujuan program yaitu mengaplikasikan keinginan, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik dalam pembelajaran PJOK khususnya dan umumnya dalam keseluruhan mapel yang terkait. Misalnya nih, ada seni tari, nanti di pembukaan itu berarti masuk ke ranah mata pelajaran seni, atau ada nyanyi atau hiburan lainnya seperti nyanyi, kemudian hal-hal yang berbau musik, ya, itu juga akan masuk ke dalam ranah mata pelajaran seni. Nah, di sana akan ada kolaborasi antara guru PJOK dan guru seni, ya. Kemudian nanti pengetahuan tentang hitung-hitungan mungkin akan masuk ke ranah matematika seperti pengajuan proposal, waktu, ya, atau segala sesuatu yang berbentuk angka itu masuk ke ranah matematika. Nanti juga mungkin ada hukum yang mengatur dalam suatu kegiatan, itu akan masuk ke ranah guru mata pelajaran PKN. Atau ada hal-hal tentang kepercayaan diri peserta didik mungkin akan masuk ke ranah BK. Nah, itu tujuan program ini akan mengangkat, ya, kemampuan peserta didik, keinginan, keterampilan, dan pengetahuannya akan lebih berkembang dan meningkat kapasitas dan kompetensinya. Yang kedua itu adalah memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran PJOK dengan berkolaborasi antar guru mapel dalam komunitas belajar sekolah atau KBS. Nah, disinilah peran kita sebagai guru yang memiliki komunitas belajar sekolah. Jadi kita merangkai produk, ya, menciptakan produk
dengan berkolaborasi antar guru. Jadi tidak hanya terfokus hanya pada satu guru. Jadi bisa melibatkan seluruh guru dan sebagai fasilitator. Jadi peserta didik adalah benar-benar sebagai objek utama dalam kegiatan ini. Selanjutnya, agak mulai sedikit. Produk. Nah, apa sih produknya yang ingin kita ceritakan? Apa sih produk hasil dari yang akan kita diskusikan? Nah, ini nih hasilnya. Terciptanya event turnamen olahraga yang efektif dan berhasil. Kemudian ada laporan berupa foto dan video yang dapat dipublikasikan atau mempromosikan sekolah. Dari mana publikasinya? Mungkin kita bisa pakai guru informatika. Ya. Jadi guru informatika dapat terlibat di sini, baik menggunakan media online seperti YouTube, Telegram, WhatsApp, Instagram, ya, Twitter, atau sekarang disebut X, sudah kan? Kemudian banyak lagi seperti Facebook. Jadi selain untuk mempublikasikan kemampuan kita sebagai guru, juga kemampuan peserta didik, tapi juga mempromosikan sekolah kita supaya jangkauannya menjadi lebih luas. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini alur perencanaan program. Yang pertama itu peluncuran proyek. Jadi peluncuran proyek itu bagaimana kita memperkenalkan proyek kepada peserta didik, menjelaskan tujuan, peran, dan hasil yang diharapkan dari proyek. Yang saya sampaikan di awal ada tujuan. Kemudian diskusi tentang pentingnya acara kegiatan dan bagaimana cara merancangnya dengan baik. Ya, ini kita akan melibatkan kemampuan P5 peserta didik, belajar mandiri dan gotong royong kegiatan dan bagaimana cara mereka bekerja kelompok. Di sini diskusi tentang pentingnya acara kegiatan. Selanjutnya pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini didapat dari penelitian tentang berbagai jenis olahraga dulu. Ya, nah ialah terdapat yang tadi kita dapatkan futsal, karena kita memiliki sesuatu yang efektif untuk kita gunakan seperti lapangan dan gawang. Ya, kemudian mengumpulkan data tentang kebutuhan dan referensi peserta, belajar tentang perencanaan acara, anggaran dan logistik. Nah, disinilah kita peran-peran sebagai guru mapel khususnya. Ada perencanaan acara, itu biasanya berkaitan dengan ibu guru bahasa Indonesia, ya. Bagaimana penyusunan acara, kemudian penyampaian pembukaan, anggaran mungkin akan menyangkut tentang ibu guru matematika dan logistik, ya. Mungkin bisa masuk ke ranah PJOK juga bisa mungkin kalau logistik kembali, ya. Dan selanjutnya adalah pengembangan dan umpan balik, ya. Setelah kita melaksanakan kegiatan, itu akan ada pengembangan dari hasil peserta didik dengan dapat merancang dan mempersiapkan acara turnamen olahraga, menerima umpan balik dari rekan guru dan teman sekelas, mengadakan sesi review untuk memperbaiki rencana dan strategi berdasarkan umpan balik. Jadi setelah kita lempar kepada peserta didik proyek ini, kita akan bertugas mengevaluasi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Memberikan umpan balik dan kemudian mereview bagaimana hasil kinerja mereka. Kalau seandainya ada yang kurang, kita tambah. Kalau ada yang lebih, kita kurangi. Kalau ada yang kurang baik, kita sempurnakan. Nah, setelah itu selesai, baru nanti kepada presentasi. Presentasi ini bagaimana pengaplikasian di lapangan, ya, melaksanakan acara olahraga dan seni sesuai rencana. Jadi kita bentuk kalau sudah tersusun, sudah rapi, tertata dan sudah bisa diaplikasikan, kita lanjutkan sesuai rencana. Kemudian selanjutnya adalah mempresentasikan hasil
Mempresentasikan hasil dan dokumentasi acara kepada audiens, termasuk laporan terakhir yang berisi video dan dokumentasi evaluasi dan refleksi tentang proses dan hasil acara. Jadi refleksinya itu bagaimana perasaan peserta didik setelah melakukan apa saja yang sudah didapat. Dan lanjut adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini ada merupakan kegiatan populer. Apa sih kegiatan populer? Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dilakukan di luar jam sekolah. Siswa yang terlibat itu akan kita libatkan kelas 8. Waktu pelaksanaan di hari Sabtu dan Minggu dengan durasi disesuaikan dengan peserta lomba. Keterlibatan guru di dalam komunitas belajar sangat mempengaruhi efektivitas kegiatan sesuai dengan mapel yang diampu. Oke, selanjutnya rencana evaluasi. Nah, ini rencana evaluasi. Berdasarkan pengumpulan informasi dengan staf dan guru yang terkait dalam pertemuan komunitas belajar antara kita, dan yang kedua adalah wawancara dan survei dari peserta didik. Ini nih bahan evaluasi kita nanti, ya, bagaimana kita mengumpulkan informasi dari hasil yang kita review dari peserta didik. Nanti kita kumpulkan jadi satu informasinya, baru kita akan evaluasi, dan kita mendapatkan juga hasil wawancara dan survei dari peserta didik untuk bahan evaluasi. Selanjutnya kemungkinan tantangan. Apa sih tantangan yang akan terjadi? Ini internalnya dan eksternal. Kalau internal itu hambatan sekaligus tantangan yang berasal dari lingkungan sekolah, ketidaksiapan dari beberapa panitia dari guru maupun staf dikarenakan waktu tidak cukup, serta masih mempunyai pekerjaan lain sebagai guru dan staf. Kemungkinan ketika di lapangan kita sebagai guru tidak bisa stay, mungkin ada kegiatan lain di luar dari kegiatan ini. Hal lainnya adalah masalah dana. Apakah sekolah mempunyai modal minimal yang bisa mengoperasikan kegiatan event turnamen olahraga antar pelajar SMP sekota Palembang? Yang kedua, eksternalnya, minimnya dukungan sponsor, hubungan dengan media atau wartawan, maupun publikasi pemasangan iklan dengan para panel dan kebijakan Dinas Kota dan lain sebagainya. Oke, thank you. Ya, jadi itulah rencana tindak lanjut dari program kami, yaitu pengembangan kompetensi guru PJOK berdasarkan event turnamen yang melibatkan komunitas belajar. Mungkin dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu guru, ada masukan atau tanggapan atau pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan barusan. Silakan Bapak Ibu guru memberikan tanggapannya kalau seandainya ada tanggapan yang ingin disampaikan. Mungkin dari guru seni atau dari Bapak Ibu guru lainnya yang mempunyai pertanyaan untuk masalah kegiatan ini, silakan. Baik. Ya, silakan. Baiklah, tadi kan Bapak sudah memberikan arahan mengenai event turnamen yang akan dilakukan di sekolah kita. Nah, apakah siswa-siswa yang akan menjadi pemain itu diseleksi terlebih dahulu, atau memang sudah ada siswa-siswa yang sudah dipilih terlebih dahulu? Maksudnya gini loh, harus ada seleksi terlebih dahulu, atau memang sudah kita yang pilih mereka karena sudah tahu kemampuan mereka? Terima kasih Ibu Clara. Kalau berdasarkan proyek ini berpusat pada peserta didik, kalau kita mengambil garis besar yang hanya yang mampu, kemungkinan yang tidak mampu itu akan tersisihkan. Jadi dia tidak akan terlibat dalam kegiatan. Tetapi seandainya dia mempunyai kemampuan di luar dari kemampuan bergerak atau fisik atau psikomotor, mungkin kita bisa manfaatkan kemampuan afektif dan kognitifnya. Jadi kita bisa libatkan dia di struktur kepanitiaan.
Tetapi kita pilih dulu berdasarkan yang kata saya tadi, choice dan kepemilikan. Jadi kita pilih dulu dia maunya apa, suaranya kita dengarkan dulu, keinginannya bagaimana, baru nanti kita tentukan dia bagusnya jadi pemain atau bagusnya di kepanitiaan atau dia masuk ke dalam ranah hiburan seperti tadi atau lain sebagainya. Jadi kita benar-benar memanfaatkan peserta didik itu berdasarkan karakter dan kemampuan yang dia miliki. Nah, disitulah kita proses pengembangan, kemudian peningkatan kapasitas dan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik. Mungkin ada saran dari guru-guru lain. Kalau menurut saya sih seperti itu, tapi bagus sih kalau seandainya kita buat jadi benar-benar event itu terlihat menarik, ya maksud itu Clara mungkin terlihat menarik, benar-benar seperti turnamen. Nah di sini tapi itu tadi bahasa peserta didik yang berkeinginan tetapi tidak memiliki kemampuan yang lebih, dia akan merasa tersisihkan. Nah itu kita akan diskusikan lagi bagusnya bagaimana, atau kita pilih atau kita lanjutkan berdasarkan kemampuan dan keinginan peserta didik. Bagaimana yang guru-guru lain atau ya Bu? Makanya sebelumnya tujuan dari diadakan event ini sebenarnya apa? Oke, tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, kita itu sebagai guru memfasilitasi peserta didik untuk mengaplikasikan kemampuan mereka dalam suatu event turnamen. Ialah muncul project based learning, yang mana produknya tadi adalah terciptanya suatu turnamen yang melibatkan seluruh peserta didik. Jadi di sana akan terlihat kemampuan peserta didik, batas-batasnya sampai mana. Jadi tidak kemampuan gerak PJOK-nya saja, tetapi juga kemampuan sikap, kemampuan keterampilan pengetahuan. Misalnya peserta didik ini dalam akademiknya bagus nih, di dalam PKN-nya bagus, bahasa Indonesia-nya bagus, kemudian body language-nya bagus. Nah itu nanti bisa diaplikasikan dalam turnamen ini berdasarkan peran yang akan diambil. Kan di dalam turnamen itu nanti ada berbagai peran, misalnya kepala dinas, seperti turnamen besar selayaknya, ada kepala dinas, mungkin ada gubernur atau wali kota atau guru kepala sekolah, ada juga kepanitiaan. Nah di sana akan dicanangkan peserta didik itu masuk sebagai peran tersebut. Jadi kita di sini ini fungsi dari ini adalah mengembangkan kapasitas kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik. Jadi dilibatkan secara nyata. Jadi tidak baca cerpen itu cak ini loh, penyanyi itu cak ini. Jadi kita bisa terapkan. Jadi ketika peserta didik yang bisa nyanyi, dia benar-benar nyanyi di depan orang ramai. Peserta didik yang pintar atau pandai berbicara, pandai menyusun kata. Di dalam bahasa Indonesia biasanya hanya membawakan puisi misalnya, atau cerita-cerita pendek, atau ceramah, tetapi hanya di dalam kelas. Nah di sini kita terapkan di dunia nyata bagaimana sih ceramah itu seharusnya. Jadi kita berikan mereka itu kesempatan untuk mengaplikasikan di dalam kegiatan nyata, yaitu produk kita turnamen futsal. Mungkin ada lagi itu, selain dari itu, untuk saya pribadi itu adalah untuk melaksanakan RTM, rencana tindak lanjut. Mungkin untuk menjaga persahabatan juga ya, satu aja bisa untuk menekan terjadinya atau makin maraknya dari apa namanya tawuran. Jadi itu makanya dengan adanya event ini di para pelajar bisa lebih akrab, bisa lebih menjalin persahabatan, lebih menekan terjadinya tawuran. Ini kan biasanya tawuran terjadi karena tidak saling kenal. Benar sekali Bu Wiwi. Selain itu event ini kan adalah kegiatan positif, dimana kalau kegiatan positif itu dijalankan pasti akan banyak hal-hal positif di dalamnya. Salah satunya itu adalah menjalin kekerabatan antar siswa
mungkin nanti bisa kita laksanakan kan antar SMP sekolah Palembang. Jadi di mana masuknya sekolah-sekolah lain, oh ternyata SMP ini tidak sejelek apa yang disampaikan oleh teman saya. Oh ternyata SMP ini emang bagus. Nah, jadi di sana kita akan mendapatkan hal-hal yang positif ya. Pertama kata Ibu tadi, menghindari tawuran, mendekat menjalin kekerabatan. Mungkin bisa jadi akan menjadi gimana? Nah, mengembangkan bakat dan minat peserta didik ya. Mungkin bisa jadi menjadi peluang untuk masa depan peserta didik. Ya, baik itu prestasi ya maupun di dunia kerja di masa yang akan datang. Ya. Bagus sekali masukan dari Bu Bibi. Mungkin ada lagi tanggapan atau masukan, pertanyaan. Oh ya, nanti di dalam ini juga ada keterlibatan guru agama, di mana nanti akan setiap akhir sesi itu ada kegiatan keagamaan, yaitu doa. Mungkin peserta didik dapat diarahkan oleh Bapak guru agama bagaimana penutupan, apa doa yang harus disampaikan. Itu akan sangat berperan dan membangun karakter dan sikap peserta didik. Juga kemampuan keterampilannya biasanya kalau peserta didik yang baca doa itu biasanya suka mengaji, mungkin ada hal-hal yang salah bisa diluruskan dari bacaannya. Nah di situ juga dapat mengembangkan kemampuan peserta didik. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada cukup ya. Nanti kita akan lanjuti berdasarkan hasil survei dengan peserta didik. Nanti kita akan canangkan struktur kegiatannya, bagaimana perencanaannya. Nanti kita buat sama-sama bersama peserta didik sesuai karakter budaya sekolah kita dan kemampuan peserta didik. Jadi kita benar-benar sebagai fasilitator memfasilitasi peserta didik kita untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan kita evaluasi kembali. Di akhir kegiatan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.